Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan melakukan pembahasan mata pelajaran IPA kelas 7 buku PR Intan Pariwara halaman 210 uji kompetensi 4. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Fotosintesis disebut juga asimilasi karbon karena terjadi titik-titik. Penjelasannya adalah asimilasi karbon adalah pengubahan karbon anorganik dari karbon dioksida menjadi senyawa karbon organik atau glukosa melalui fotosintesis. Pada fotosintesis juga terjadi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Sehingga untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C, pengubahan karbon anorganik menjadi karbon organik. 2. Pada tumbuhan, proses transformasi energi dapat terjadi melalui proses fotosintesis. Energi yang dihasilkan dari proses tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah pada proses fotosintesis terjadi peristiwa pengubahan energi cahaya oleh organel kloroplas menjadi energi kimia dan energi potensial. Energi kimia yang dihasilkan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Adapun energi potensial yang diproduksi berupa glukosa. Sebagian glukosa digunakan tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara itu, sebagian yang lainnya disimpan sebagai makanan cadangan dalam bentuk karbohidrat yang dapat digunakan untuk makhluk hidup lain. Sementara itu, energi gerak dihasilkan dari proses transformasi energi kimia pada hewan dan manusia. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah C, energi kimia dan energi potensial. 3. Perhatikan gambar berikut. Proses katabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh angka titik-titik. Penjelasannya adalah organel sel pada gambar adalah mitokondria. Bagian yang ditunjukkan oleh angka 1 ini adalah membran dalam mitokondria yang berfungsi untuk membantu pembuatan energi pada makhluk hidup. Angka 2 adalah membran luar mitokondria yang berfungsi untuk melindungi bagian penting di dalam organel. Sedangkan 3 ini adalah krista mitokondria. Krista mitokondria merupakan lipatan-lipatan ke arah dalam dari membran dalam mitokondria. Di dalam krista mitokondria inilah proses katabolisme untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP terjadi. Adapun nomor 4 ini adalah matriks mitokondria yang berfungsi untuk menyimpan bagian-bagian penting seperti materi genetik, ribosom, dan ion-ion penting lainnya. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah C, 3. 4. Reaksi berikut ini yang secara tepat menggambarkan peristiwa anabolisme adalah titik-titik. Penjelasannya adalah anabolisme adalah proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Contohnya pembentukan glukosa dari CO2 dan H2O yang terjadi di dalam kloroplas. Reaksi ini membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Adapun katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Contohnya, proses penguraian polisakarida menjadi monosakarida, pemecahan lemak menjadi asam lemak, dan pemecahan protein menjadi asam amino. Beberapa reaksi tersebut menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah D. Pembentukan glukosa dari CO2 dan H2O yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. 5. Perhatikan beberapa tahap metabolisme karbohidrat berikut ini.
Urutan tahap proses metabolisme karbohidrat yang benar adalah titik-titik. Penjelasannya adalah metabolisme karbohidrat dimulai dalam rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat akan mengalami pemecahan menjadi disakarida dengan bantuan enzim petialin. Setelah itu, makanan masuk ke dalam lambung dan menuju usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari juga terjadi perombakan amilum menjadi disakarida dengan bantuan enzim amilase. Selanjutnya, disakarida akan masuk ke dalam usus kosong dan mengalami penguraian ke dalam bentuk monosakarida oleh enzim laktase, maltase, dan sukrase. Monosakarida dalam bentuk glukosa akan dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh dan sebagian yang lain disimpan dalam bentuk glikogen. Pada sel tubuh, glukosa mengalami katabolisme menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Proses katabolisme melalui beberapa tahap seperti glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah C. 1, 5, 2, 4, 3. 6. Seorang peserta didik mengamati sel hewan menggunakan mikroskop. Di dalam sel tersebut terdapat suatu jenis organel yang jumlahnya sangat banyak. Setelah dipelajari, ternyata organel tersebut berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses transformasi energi. Kemungkinan yang diamati oleh peserta didik tersebut adalah titik-titik. Penjelasannya adalah organel yang diamati peserta didik adalah mitokondria. Mitokondria berperan sebagai tempat berlangsungnya proses transformasi energi melalui respirasi sel. Oleh karena itu, mitokondria banyak ditemukan pada bagian sel yang melakukan banyak aktivitas karena membutuhkan banyak tenaga. Sebagai contoh, sel otot yang memerlukan banyak tenaga untuk bergerak. Sehingga untuk soal nomor 6 jawabannya adalah A, sel otot. 7. Seorang peserta didik melakukan percobaan peristiwa fotosintesis dengan menggunakan tanaman air. Ada beberapa variasi perlakuan yang diuji cobakan. Indikator positif terjadinya peristiwa fotosintesis ditandai dengan timbulnya gelembung udara. Percobaan tersebut dilakukan selama 10 menit dan hasilnya dapat dituliskan dalam tabel berikut. Berdasarkan data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa penjelasannya adalah pada percobaan fotosintesis ini terdapat dua faktor yang digunakan dalam membuat 5 perlakuan tersebut, yaitu intensitas cahaya dan suhu. Kedua faktor itu sangat berpengaruh terhadap laju fotosintesis. Laju fotosintesis akan meningkat apabila intensitas cahaya yang diberikan makin banyak, tetapi masih dalam batas tertentu. Tanaman yang ditempatkan pada tempat terang akan menghasilkan gelembung udara yang lebih banyak daripada tanaman yang ditempatkan pada tempat redup. Sementara itu, tanaman yang diletakkan di tempat gelap tidak menghasilkan gelembung udara karena tidak mengalami fotosintesis. Adapun proses fotosintesis lebih optimal berlangsung di suhu 35 derajat Celcius. Jika suhu berada di bawah atau di atas suhu optimal, dapat menurunkan laju fotosintesis sehingga gelembung udara yang dihasilkan berkurang. Tanaman yang diletakkan dalam air bersuhu dingin dan air bersuhu biasa menghasilkan gelembung udara lebih sedikit daripada tanaman yang diletakkan pada air bersuhu hangat. Hal tersebut dikarenakan air bersuhu hangat berada dalam suhu 35 derajat Celcius sehingga proses fotosintesis berjalan optimal dan paling banyak menghasilkan gelembung udara. Sehingga jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah D. Kenaikan suhu air dalam batas tertentu dapat meningkatkan proses fotosintesis. 8. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan senyawa penghasil energi yang memiliki sifat saling menggantikan.
Ketiga senyawa tersebut memiliki hubungan yang dapat ditunjukkan dalam skema berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh huruf P, Q, dan R secara berurutan adalah, gambar ini, penjelasannya adalah karbohidrat dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu glukosa. Pada tahap glikolisis, glukosa diubah menjadi gliseraldehid terlebih dahulu sebelum diubah menjadi asam pirufat. Adapun senyawa protein dipecah menjadi asam amino, kemudian diubah menjadi asam pirufat melalui deaminasi. Sementara itu, lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol akan diubah menjadi gliseraldehid, sedangkan asam lemak langsung berubah menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs. Hasil dari tahap siklus Krebs menjadi bahan dalam tahap selanjutnya, yaitu transport elektron. Jadi bagian yang ditunjukkan oleh huruf P, Q, dan R secara berurutan adalah asam lemak, asam pirufat, dan asetil-CoA. Jawabannya adalah yang D. 9. Perhatikan grafik berikut. Percobaan fotosintesis dengan metode Ingenhousz menghasilkan data yang ditunjukkan seperti grafik. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa penjelasannya adalah jarak lampu yang makin dekat mengakibatkan intensitas cahaya makin tinggi. Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa makin tinggi intensitas cahaya, maka makin banyak gelembung udara yang dihasilkan hingga titik tertentu. Gelembung tersebut adalah gas oksigen. Hal ini menunjukkan bahwa fotosintesis berlangsung cepat. Peningkatan laju fotosintesis hanya mencapai titik tertentu. Apabila telah mencapai titik optimum, maka laju fotosintesis akan konstan. Sehingga jawabannya adalah yang D. Makin besar intensitas cahaya, fotosintesis berlangsung makin cepat hingga titik tertentu lalu berjalan konstan. 10. Proses katabolisme glikogen dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh tingkat aktivitas seseorang. Jika seseorang banyak melakukan aktivitas, maka proses katabolisme glikogen dalam tubuh juga akan meningkat. Peristiwa tersebut terjadi karena titik-titik. Penjelasannya adalah seseorang yang memiliki aktivitas tinggi memerlukan energi dalam jumlah banyak. Energi dapat dihasilkan apabila jumlah glukosa dalam darah mencukupi. Hal ini dikarenakan glukosa sebagai bahan utama dalam respirasi untuk dapat menghasilkan energi. Jika glukosa dalam darah tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan, maka tubuh dapat menggunakan glikogen untuk membentuk energi. Dalam kondisi seperti ini, glikogen yang tersimpan dalam hati akan dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan mengalami katabolisme untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. Jawabannya adalah A. Tubuh memerlukan glukosa dalam jumlah banyak untuk membentuk energi. Kita lanjutkan ke bagian B. Energi kimia yang digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas berada dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. 2. Proses fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Dari proses tersebut akan dihasilkan ATP. Bagian dari organel kloroplas yang berfungsi sebagai tempat pembentukan ATP adalah tilakoid. 3. Pada proses katabolisme karbohidrat, pengubahan glukosa menjadi asam pirufat terjadi dalam tahap glikolisis. 4.
Dina ingin mengetahui salah satu produk yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Oleh karena itu, Dina mencoba menutupi sebagian permukaan daun menggunakan aluminium foil dan membiarkan permukaan yang lain tetap terbuka. Selanjutnya, daun tersebut dibiarkan terpapar cahaya matahari langsung selama beberapa jam. Setelah itu, dilakukan uji Sachs pada daun tersebut. Berdasarkan hasil uji Sachs tersebut menunjukkan bahwa daun yang tidak tertutupi aluminium foil berubah warna menjadi biru kehitaman. Berdasarkan pernyataan, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Tempat 5. Tempat penyimpanan asam lemak dan gliserol yang sudah mengalami proses resintesis dalam tubuh adalah jaringan adiposa atau jaringan lemak. Kita lanjutkan ke bagian C. 1. Bagaimana proses pembentukan energi yang terjadi dalam mitokondria? Mitokondria merupakan organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel. Respirasi sel merupakan proses pembentukan energi kimia berupa ATP. Proses respirasi sel terjadi dalam beberapa tahap, yaitu tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Penjelasannya adalah glikolisis. 1. Glikolisis terjadi reaksi pemecahan molekul gula menjadi asam pirufat. B atau 2. Reaksi reaksi dekarboksilasi oksidatif terjadi pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. 3. Siklus Krebs terjadi pengubahan asetil CoA menjadi CoA. CoA bergabung dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Pada tahap ini dihasilkan CO2, ATP, dan molekul-molekul pembawa elektron. 4. Sistem transport elektron, yaitu proses menerima dan mentransfer elektron yang diperoleh dari proses sebelumnya dari satu molekul ke molekul lain untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. 2. Fandi mengalami kelebihan berat badan. Seorang teman Fandi menyarankan agar Fandi melakukan olahraga secara teratur. Menurut dia, olahraga mampu membakar lemak yang berada dalam otot sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi jumlahnya. Menurutmu, benarkah pendapat yang dinyatakan oleh teman Fandi? Jelaskan. Pendapat yang dinyatakan oleh teman Fandi benar. Kelebihan lemak dapat disimpan di dalam otot. Otot terletak di seluruh bagian tubuh pada saat berolahraga. Tubuh memerlukan energi yang cukup besar. Dengan demikian, tubuh akan menggunakan cadangan lemak untuk memproduksi energi agar kebutuhan energi tercukupi. Lemak dalam otot akan diangkut ke hati dalam bentuk lesitin yang dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan asetil CoA yang selanjutnya dapat masuk ke siklus Krebs pada rantai respirasi sel untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, lemak dalam otot menjadi berkurang. 3. Lisa mengambil daun yang gugur di halaman rumahnya. Daun tersebut sudah berubah warna menjadi kuning. Selanjutnya, Lisa memetik satu daun yang masih segar dan masih berwarna hijau dari pohonnya. Lisa akan melakukan uji amilum pada kedua daun tersebut dengan menggunakan larutan lugol. A. Bagaimana hasil uji amilum yang dilakukan oleh Lisa pada kedua daun tersebut? Pada uji amilum, daun yang berwarna hijau akan berubah warna menjadi biru kehitaman apabila ditetesi dengan larutan lugol.
Sementara itu, daun yang berwarna kuning kecoklatan akan berubah warna menjadi coklat muda setelah ditetesi lugol. Hal ini menunjukkan bahwa bagian daun yang berwarna hijau mengandung amilum, sedangkan daun yang berwarna kuning tidak mengandung amilum. B. Jika terdapat perbedaan hasil uji amilum, apa yang menjadi penyebabnya? Warna hijau pada daun menunjukkan bagian tersebut mengandung banyak klorofil sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung optimal. Sementara itu, daun yang sudah gugur dan berwarna kuning sudah tidak mengandung klorofil sehingga proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Hal ini dikarenakan sebelum daun mengalami keguguran terjadi proses pendegradasian klorofil untuk didistribusikan kembali kandungan nutrisinya ke organ tanaman seperti batang dan akar. Adapun warna kuning pada daun diakibatkan munculnya pigmen daun lainnya yang dahulu tertutupi oleh klorofil. Dengan demikian, daun yang sudah gugur tidak mampu melakukan fotosintesis. 4. Bagaimana proses transformasi energi yang berasal dari molekul protein? Jelaskan. Protein terlebih dahulu akan diubah menjadi polipeptida menggunakan enzim pepsin di lambung dan enzim tripsin di usus halus. Selanjutnya, polipeptida diubah menjadi asam amino oleh enzim peptidase. Asam amino diabsorpsi oleh dinding usus halus dan masuk ke aliran darah. Sebagian besar asam amino digunakan langsung oleh jaringan, sedangkan sebagian lagi menuju ke hati. Di hati, asam amino mengalami proses deaminasi dan transaminasi. Deaminasi yaitu proses pembuangan gugus amino dari asam amino. Adapun transaminasi yaitu proses perubahan asam amino menjadi asam keto. Selanjutnya, asam keto akan memasuki tahap glikolisis atau tahap siklus Krebs dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. 5. Perhatikan rangkaian percobaan berikut. Air pada perlakuan A ditambah dengan CaCO3. Soal A, apa fungsi CaCO3 tersebut? CaCO3 atau batu gamping berfungsi untuk meningkatkan kandungan CO2 di dalam air dengan reaksi kimia. B. Pada perlakuan manakah dihasilkan lebih banyak gelembung udara? Mengapa demikian? Gelembung udara pada perlakuan A lebih banyak daripada gelembung udara pada perlakuan B. Hal ini disebabkan CaCO3 dapat menambah kandungan CO2 dalam air sehingga fotosintesis berlangsung lebih cepat dan gelembung udara yang terbentuk lebih banyak. Demikian tadi pembahasan soal-soal mata pelajaran IPA menggunakan buku PR Intan Pariwara kelas 7 uji kompetensi 4 halaman 210 sampai dengan halaman 212. Untuk mendapatkan soal-soal yang lainnya, tetap ikuti Asmagama Channel. Oh iya, kalian juga bisa request untuk dilakukan pembahasan pada soal lainnya dengan menuliskan komentar pada bagian kolom komentar. Sekian, terima kasih telah mengikuti Asmagama Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.